Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya. Selamat siang menjelang sore, sobat pendengar semua. Kembali lagi di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Sobat pendengar semua, kita kedatangan narasumber hebat kita dari perwakilan atau kasih kantor Humas UPI. Dimana sekarang ini Radio UPI kan kita ada di bawah naungan Humas UPI gitu ya Pak. Nah, kita langsung aja perkenalan. Mangga Bapak, perkenalan diri. Oke, terima kasih semuanya pendengar setia Radio UPI. Terima kasih. Nama saya Yana Setiawan. Sekarang ini saya bertugas di Kantor Hubungan Masyarakat Indonesia sebagai Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kantor Humas UPI. Oke, kantor hubungan masyarakat UPI gitu ya. Yang mana kantor Humas UPI ini kita di Radio UPI itu di bawah naungan Humas UPI gitu ya Pak. Jadi kita itu salah satu dari partner atau bawahan dari Humas UPI gitu. Nah, mungkin di sini sobat pendengar, kita hari ini ada kegiatan yang namanya seminar internasional dan seminar ini itu banyak berdampak gitu ya untuk sasarannya, mau itu halayak masyarakat umum atau sampai ke sivitas akademis di kampus kita tercinta gitu ya Pak, di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak gitu, seminar seperti apa sih Pak yang diadakan kegiatannya di hari ini? Baik, terima kasih. Hari ini betul sekali kita menyelenggarakan kegiatan seminar terkait dengan eh, terima kasih. Hari ini betul kita menyelenggarakan kegiatan seminar dengan tema perlindungan data pribadi dan juga pendidikan inklusi dan layanan ramah disabilitas. Oke. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kita dalam rangka bagian dari memenuhi keterbukaan informasi publik. Salah satunya adalah bagaimana UPI memiliki program yang berkesinambungan yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif dan ramah disabilitas. Jadi para mahasiswa masyarakat yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia yang butuh layanan harus kita bantu yang secara terprogram dan terencana di bawah Unit Pelayanan Terpadu bekerja sama dengan Pusat Difusi Inklusi dan juga bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Khusus. Oke, Masya Allah banget. Berarti dia sangat bermanfaat dan berdampak juga karena mungkin pengetahuan tentang data pribadi ini masih belum umum gitu ya Pak. Mungkin dijelaskan itu penjelasan tentang perlindungan data pribadi dalam layanan publik di era yang mana sekarang banyak banget ya Pak, digitalisasi itu sudah secara umum gitu diaplikasikan di kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Betul-betul sekali. Di dalam seminar itu kita membahas dua hal. Yang pertama adalah urgensi perlindungan data pribadi, pentingnya perlindungan data pribadi kita. Kemudian yang kedua adalah best practice tentang keterbukaan informasi publik. Dan yang ketiga adalah yang dibahas terkait dengan pendidikan inklusi dan layanan ramah disabilitas. Nah, untuk perlindungan data pribadi, kita juga mengundang narasumber yaitu Bapak Cecep. Ya. Beliau sebagai Ketua Peduli Masyarakat Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisioner Informasi Pusat di Jakarta sampai tahun 2022 dan dengan UPI, dengan PPD UPI selalu kerjasama membedah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hal ini. Kemudian yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Komisi Informasi Jawa Barat dan juga pihak-pihak yang terkait dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat atau PPD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam rangka kerjasama layanan disabilitas dan perlindungan data pribadi di antara institusi gitu. Itu agenda pentingnya. Betul. Jadi narasumbernya itu sangat profesional dan memang ada di ranah bagian di digitalisasi dan juga pribadi gitu ya Pak, di layanan publik gitu. Nah, saya juga tadi dengar ada narasumber dari Komisi Informasi gitu ya Pak. Nah, mungkin narasumber-narasumber tersebut juga memberikan penjelasan-penjelasan dan juga pematerian yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan juga tadi mungkin ada inklusi ya Pak? Ya, betul. Iya betul. Kalau mungkin dari inklusi itu sendiri ada narasumbernya sendiri Pak? Betul. Jadi yang kedua itu narasumbernya tentang pendidikan inklusi dan layanan ramah disabilitas.
memberikan penjelasan tentang jenis-jenis pendidikan inklusi itu seperti apa, tunarungu misalnya, tunawicara dan sebagainya yang memang hadir di tengah-tengah kita. Nah, yang harus kita sebagai unit kerja Dinas Pendidikan Indonesia dalam rangka pengelolaan kebijakan pejabat informasi dan dokumentasi, kita harus berupaya memberikan layanan yang sama kepada mereka tentunya dengan berbagai karakteristik. Makanya kita undang narasumber dari Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Ibu Dr. Risma dan juga Ibu Rina Marianti selaku peneliti tentang disabilitas ya, yang inovasi-inovasinya sangat berdampak buat masyarakat. Nah, hasil dari kegiatan seminar ini semoga menjadi edukasi buat para mahasiswa, kemudian para dosen, para sivitas akademika UPI, unit Untuk aware kerja. gitu ya Pak, Betul. dalam pendidikan inklusi. Betul sekali. Jadi kalau ada mereka kita harus saling membantu mereka melalui program, melalui kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari. Dan juga sekarang aksesibilitas juga harus mendukung disabilitas Betul yang sekali. ada di Sivitas Akademika di UPI gitu ya Pak. Nah dari situ tadi juga saya sempat dengar gitu, ini tuh seminar internasional itu adalah salah satu program kerja dari PPIP di Humas Humas. UPI gitu. Nah itu tuh perannya seperti apa sih Pak? Betul, jadi kita itu kantor humas itu setiap perguruan tinggi ada namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang memang ditugaskan oleh rektor dalam rangka memberikan akses informasi dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah kita harus melakukan penyampaian informasi, pelayanan informasi kepada publik. Jadi sifatnya adalah publik jika meminta informasi, kita harus berupaya memberikan informasi itu secara akurat. Tentunya juga masyarakat ketika mengajukan informasi harus mengikuti kaidah peraturan yang berlaku untuk permohonan informasi. Dan kita sebagai badan publik, sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus wajib memberikan informasi yang diminta oleh publik, masyarakat. Misalnya contoh, ruangan perkuliahan di mana, Persyaratannya begitu ya. harus seperti Betul. apa? Kolam renang itu di mana, begitu. Oke. Kemudian fakultas itu ada berapa. Nah, tugas kita adalah memberikan informasi. Ada yang disebut dengan daftar informasi publik, ada daftar informasi yang dikecualikan, dan banyak sekali beberapa jenis informasi yang harus kita lakukan, berikan kepada masyarakat. Ya, jadi mungkin kalau disimpulkannya secara generalnya itu ini bagian yang mewadahi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik gitu mengenai kampus kita begitu ya Betul Pak. sekali. Dan juga Humas UPI ini berarti berlandaskan dengan regulasi dan UU yang sudah ada gitu ya Betul. Pak. Ya mungkin seperti itu. Dan juga kalau peran dari seminar ini sendiri untuk salah satu untuk mengedukasi sivitas akademik tentang tadi ada perlindungan data pribadi, terus juga pendidikan inklusi dan juga yang mendukung dari aksesibilitas untuk disabilitas gitu ya Pak. Nah, untuk seminar ini apakah seminar yang satu kali dilaksanakan atau menjadi rutinitas dari Humas UPI gitu Pak? Oke, jadi PPID itu dalam rangka memenuhi indikator monitoring dan keterbukaan informasi publik, kita harus memberikan laporan tentang program yang dilaksanakan dalam rangka disabilitas. Nah, program ini adalah setiap tahun kita selenggarakan. Kemarin kita ikut pelatihan bagaimana cara menangani disabilitas. Hari ini kita seminarkan. Tahun depan kita akan lebih banyak programnya ke arah mendukung berbagai fasilitas yang ada di UPI dan juga sosialisasi agar bisa melayani dengan baik semua unit kerja terkait dengan layanan disabilitas ini. Oke. Jadi ini akan terus berlanjut dan terus berkembang gitu ya Betul, Pak, betul. mengembangkan ilmu yang sudah ada, pematerian dan juga akan terus mendukung sivitas akademik untuk mengetahui dan lebih memahami gitu Betul ya Pak. sekali. Ya, semoga untuk adanya seminar ini dan kedepannya perkembangan-perkembangan yang ada membuat sivitas akademik lebih aware terhadap hal-hal seperti pelindungan data pribadi, terus juga pelayanan aksesibilitas untuk disabilitas. Nah, mungkin ada pesan nggak Pak untuk seminar ini itu pesannya untuk apa gitu? Apakah sudah tersampaikan dan juga kedepannya harapan kedepannya seperti apa gitu?
Baik, terima kasih melalui Radio UPI yang disiarkan dan juga tadi seminar nasional yang kita selenggarakan. Semoga seminar yang kita selenggarakan terkait dengan perlindungan data pribadi dan juga layanan disabilitas, harapannya adalah mengedukasi kepada seluruh sivitas akademika UPI untuk sama-sama memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat, khususnya yang disabilitas. Kita berikan pelayanan yang sama, kita berikan akses yang sama, dan kita layani dengan baik, dan juga kita agar terjadi interaksi yang baik antara kita dan sivitas akademika UPI. Jika semuanya sudah teredukasi dengan baik, semoga kita peduli dan sama-sama saling membantu menyukseskan program perlindungan data pribadi ini karena sangat penting, dan juga layanan disabilitas juga penting buat kita bersama agar terjadi kesetaraan dan semua mahasiswa yang ada di UPI dilayani dengan program kegiatan yang sama. Oke, intinya dengan kesetaraan dan kesamaan gitu ya seluruh sivitas akademi UPI. Betul. Nah, tadi udah ada harapan gitu ya dari Bapak, semoga terus berkembang dan juga diterapkan gitu ya Pak. Hasil seminar ini juga tujuannya sudah tercapai gitu ya, sudah terrealisasikan. Nah, mungkin kedepannya semoga menjadi wadah gitu ya, Humas UPI ini terus berkembang dan semoga menjadi wadah untuk sivitas akademik terus berkembang dan mengaplikasikan apa-apa yang diharapkan gitu. Bapak sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di Radio Terima kasih UPI. di Radio UPI ya atas siarannya. Ya, Semoga mungkin sukses ini selalu. panggilan pendengarnya sobat pendengar gitu Oke, ya. sobat pendengar ya. Iya, terima kasih banyak gitu ya. Mungkin sobat pendengar juga merasa baru mendengar tentang Humas UPI itu perannya seperti apa dan juga mengadakan program kerja seperti apa dan juga memiliki tugas-tugas seperti apa. Nah, mungkin sudah tercerahkan sedikit gitu ya Pak dengan adanya obrolan kita yang hanya beberapa menit itu gitu. Mungkin kedepannya kita akan berkolaborasi di hal-hal yang lain gitu ya Pak, di waktu-waktu yang lain gitu. Terima kasih banyak Sama-sama. kepada Bapak Yana. Mungkin sampai jumpa gitu ya Pak di kolaborasi kita selanjutnya gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Yana, dan untuk sobat pendengar semua, kita akan mendengarkan narasumber tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak gitu, yang mana sudah menginspirasi Bapak sendiri untuk mengadakan seminar ini gitu ya Pak, dan juga untuk sasaran sivitas akademik lainnya. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Halo sobat pendengar semua, kembali lagi sama aku Aldira di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Nah, sobat pendengar semua, tadi kita udah kedatangan dari perwakilan dari Humas UPI dan udah menjelaskan gitu sedikit banyaknya tentang seminar yang hari ini dilaksanakan. Nah, tapi hari ini juga kita kedatangan narasumber yang tadi disebutin sama Pak Yana. Yang mana narasumber satu ini adalah salah satu pernah menjadi di Komisi Informasi ya Pak? Betul, Komisi Informasi Pusat. Iya, sampai tahun 2022 kemarin, betul Pak? Iya, jadi saya 2017 sampai 2022 di Komisi Informasi Pusat. Tapi sebelumnya saya itu di Komisi Penyiaran. Nah, jadi di radio, di TV itu udah akrab sama teman-teman penyiar. Kurang banyak udah paham lah Pak ya, Sedikit gitu, banyak penyiaran. udah paham. Ya. Mungkin kita langsung aja gitu ya, biar tak kenal maka tak sayang, katanya, Pak. Siap. Biar jadi sayang, jadi kita kenalan dulu Pak. Siap. Jadi terima kasih ini pemirsa UPI Radio ya. Panggilnya sobat pendengar. Pak. Sobat pendengar, Iya, ya sobat pendengar ini suasana sore tapi kita masih semangat nih. Dari tadi pagi kita diskusiin soal pelindungan data pribadi di kampus UPI. Ada Pak Dekan dan banyak sekali teman-teman mahasiswa. Sampai sore ini gitu, dan ke depan ini isu terkait pelindungan data pribadi ini seksi, selalu menjadi bahasan yang hot gitu ya. Karena apa? Karena memang banyak kasus-kasus yang belakangan mengemuka gitu ya terkait pelindungan data pribadi. Nah, saya diundang oleh teman-teman UPI untuk berbagi pengalaman karena memang saya mendorong pendirian masyarakat peduli data pribadi. Jadi masyarakat peduli data pribadi ini memang dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi kita punya undang-undang pelindungan data pribadi, ya umurnya kurang lebih baru 1 tahun. Kalau di 2022 disahkan, tapi belum efektif penerapannya. Nanti tahun 2024 baru
efektif. Nah, di pasal 63 itu peran serta masyarakat itu justru ditunggu oleh undang-undang ini gitu. Jadi kita ingin nanti ini menggalakkan nih khususnya ke teman-teman mahasiswa, gimana sih kita aware dengan data-data pribadi kita Oh sendiri. iya, Nah, betul. itu jadi sebagai masyarakat yang peduli dengan data pribadi, ayo nih kita mendukung gitu ya, mendukung penerapan undang-undang ini agar efektif. Nah, di samping itu saya juga saat menjadi komisioner Komisi Informasi Pusat, Mhm. itu juga berkaitan erat dengan isu-isu informasi, data gitu ya, Iya. inovasi dan seterusnya. Nah, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu juga sebenarnya ada gitu ya, yang mengatur terkait dengan informasi yang tidak boleh dipublis gitu ya. Salah Oke. satunya adalah ya informasi mengenai data-data pribadi, Mhm. informasi kesehatan kita, informasi keuangan kita gitu ya, Data pribadi gitu data ya, Pak? pribadi. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan data pribadi gitu ya, lalu apa aja sih sifatnya data pribadi. Itu Teh Ardila ya, Iya, betul. Teh Dira aja, Teh Pak. Dira gitu ya. Nah, Oke. jadi kita ngobrol santai karena ini Ya, udah santai jam-jam aja. kita juga apa Jam-jamnya namanya? buat santai ngopi gitu ya, Pak? Harusnya memang jam ngopi, Jam tapi ngopi. ya saya udah kebanyakan ngopi ya. Jadi nanti nanti sore lagi atau malam baru ngopi lagi. Nah, jadi itu Oke. Teh. Kita ingin mahasiswa khususnya generasi muda ini Betul. kan semua apa namanya, aspek kehidupan kita itu nggak pernah terlepas dari digital, ya Iya, kan? betul. Kita mau belanja lewat gadget, Iya, mau betul. belajar, berobat gitu ya. Bahkan ada olahraga yang mengandalkan Iya, sekarang digital. sekarang orang-orang masyarakat halayak udah banyak mengaplikasikan kehidupan sehari-harinya di digital, Pak. Sudah Betul, didigitalisasi, mulai betul, dari pendidikan gitu ya, sekolah sekarang sudah digital dan betul. juga sampai ke maka dari itu data pribadi ini harus benar-benar dijaga dan menjadi privacy gitu ya, Pak. Betul. Jadi karena semua lini kehidupan kita itu lebih apa namanya, mengutamakan penggunaan perangkat teknologi gitu ya, Ya, betul. digital gitu ya. Meskipun data pribadi itu yang di luar digital juga ada gitu ya, kayak KTP gitu kan tidak melulu KK digital, fisik gitu KK ya, Pak, fisik, yang fisiknya iya ada. kan itu juga ada. Tapi sekarang ini memang penggunaan apa namanya digital perangkat ya, e-commerce dan seterusnya itu luar biasa tumbuh Betul. itu ya. Mungkin ini efek dari pandemi juga. Nah, untuk itulah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pelindungan gitu ya. Jadi Ya, bukan pelindungan. perlindungan. Apa bedanya? Nah, bedanya ada. Kalau perlindungan pakai huruf R itu dia lebih apa namanya, diasosiasikan dengan tempat gitu. Oh, Jadi oke. perlindungan itu seolah-olah tempat untuk berlindung gitu. Tempat wadah gitu ya Iya, biasanya nah ya, Pak. kalau ini pelindungan. Jadi pelindungan ini menyangkut dengan proses. Semua cara, semua upaya yang digunakan untuk melindungi data pribadi Oke. gitu. Nah, Jadi lebih ke kalau pelindungan itu lebih ke kata kerja, kata melindungi gitu ya, benar Pak. sekali. Usaha-usaha, upaya untuk Upaya, melindungi data ya, pribadi gitu ya. data pribadi, Oke, betul. paham. Mungkin sobat pendengar juga lebih paham gitu ya Betul. perbedaannya perlindungan sama pelindungan. Nah, sobat pendengar ini kan kebanyakan mahasiswa ya, Pak, dan terutama mungkin mahasiswa di kampus kita tercinta di UPI gitu ya, Iya. Pak, di UPI Edun. Nah, mungkin apa sih, Pak, yang harus membuat mahasiswa ini aware gitu dan bagaimana agar tidak sampai si data pribadinya ini menjadi atau terjadi kebocoran data gitu, Iya. Pak. Jadi kita harus menganggap bahwa data pribadi itu ya aset milik kita. Aset milik kita Betul. yang harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai aset data pribadi kita itu digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita, lalu merugikan kita gitu ya, apalagi digunakan untuk hal-hal yang melawan hukum. Nah, ini berbahaya sekali. Meskipun begitu, meskipun kita sudah aware gitu ya, Ya. tetap saja ada cara bagi orang-orang yang dalam tanda kutip itu nakal gitu ya, yang ingin mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Nah, ini ada contoh kasus nih. Jadi kita ngobrolin Oke. juga kasus gitu ya. Ya, biar tergambar gitu sobat pendengarnya seperti apa sih kasus Jadi kebocoran ini gitu. ini nggak jauh-jauh di Provinsi Jawa Barat ya, di Garut. Oh, di Garut. Itu ada 400 warga, 400 lebih warga gitu ya, yang tiba-tiba kaget datang tagihan hutang ke mereka.
Padahal mereka Oalah. tidak pernah mengajukan pinjaman online dan seterusnya gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata data 400 warga ini itu disalahgunakan oleh salah satu oknum gitu ya, yang 400 semuanya oleh satu oknum? iya, jadi Hmm. ada 400 warga itu, lalu oknum ini menggunakanlah data pribadinya entah KTP, KK, alamat dan seterusnya untuk melakukan pinjaman. Si oknum ini ya sudah ditindak juga gitu Iya ya, betul. sedang diproses. Itu menyalahgunakan yang tadinya mungkin mereka ini menggunakan KTP-nya untuk untuk modal usaha yang resmi gitu yang dilakukan oleh BUMN, tapi oleh si oknum disalahgunakan. Nah, ini terjadi, ini lagi heboh gitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang besar. Contoh yang dengan mahasiswa juga kita masih ingat nih, ada salah satu kampus di Jawa Tengah Oh ya. di Jawa Tengah. Saya tidak sebut Oke. namanya, Oke. tapi ketika penerimaan mahasiswa baru, nah ini senior-senior kita pernah jadi senior juga di kampus kan. Kalau penerimaan mahasiswa baru itu biasanya ada ospek dulu itu, Iya betul, pengenalan Pak, pengenalan orientasi. kampus, orientasi. Si senior atau si panitianya ini menggandeng sponsor perusahaan perbankan, Oke. berharap dapat sponsor lah kegiatan. Nah, tapi perusahaan ini juga tentu kan harus dapat feedback ya kan. Iya Oh ya betul. udahlah, oke, bisa nggak tuh mahasiswa-mahasiswanya menjadi pelanggan dari produk yang disediakan Iya oleh si perusahaan ini gitu ya. betul. Ya dia serahinlah datanya, lalu diproses segala macam. Padahal mahasiswa itu dia tidak butuh produk itu gitu loh. Nah, tapi ya karena senior apa segala macam ada. Nah, inilah makanya di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, setiap penggunaan data pribadi kita itu ya harus kita setujui. Misalnya saya menyerahkan data saya ke perusahaan X gitu ya untuk diproses. Saya harus setuju gitu dan saya harus tahu data pribadi saya itu digunakan untuk apa, berapa lama gitu ya, prosesnya seperti apa gitu ya, untuk keperluan apa. Saya harus tahu gitu. Nah, jadi jangan sampai ada lagi nih khususnya di UPI, di Jawa Barat khususnya, ada data-data mahasiswa yang disalahgunakan. Nah, ini ada yang menarik. Tadi pagi ketika kita seminar, Ya betul. itu ada peserta yang mengaku bahwa Pak, ini data saya, saya mendownload aplikasi, tapi aplikasi saya ini sudah dibajak sama orang lain gitu loh. Oh, Meskipun akunnya mungkin ya Pak? akunnya ya betul, akunnya dibaca sama orang lain, meskipun uang nominalnya sih kecil gitu Iya. ya, tidak besar. Tapi ini persoalannya bukan pada berapa jumlah uang nominalnya. Persoalannya ini jangan-jangan nanti menjadi karakter, ya kan? Menjadi perilaku. Jadi si Kebiasaan pelaku gitu. itu kebiasaan nih, jangan-jangan karena kita udah kita diam aja nggak lapor segala macam, jangan-jangan korbannya mahasiswa yang lain gitu. Bertambah Nah, gitu. jadi tadi saya menyarankan ya lakukan upaya itu. Hubungi CS perusahaannya, laporkan kalau perlu ke polisi gitu ya, meskipun kerugiannya kecil gitu ya. Tapi kita tidak tahu data-data itu nanti bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, ini makanya mahasiswa harus aware gitu ya, harus tahu untuk mendownload aplikasi ketentuannya seperti apa. Nah, di Undang-Undang Pelindungan ini kita balik lagi ke undang-undang. Di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu ada prinsip gitu ya, bahwa data yang harus kita berikan atau diproses itu ya data yang yang sifatnya minimal gitu ya. Misalnya kita mau daftar kursus gitu ya. Oke. Kalau daftar kursus itu apa iya benar semua kakak anggota keluarga harus diberikan? Iya Kan tidak. betul. Jadi ya boleh saja data diberikan, tapi data yang secukupnya saja. Itulah kira-kira Betul. bahasa sederhananya. Jadi mungkin sesuai kebutuhan dan Sesuai kebutuhan. dipikirkan porsinya seperti apa gitu ya Pak. Benar. Mungkin kalau di tempat kursus ngisi datanya mungkin rapot atau data pribadi gitu ya, KTP pribadi nggak sampai ke kakak gitu ya Pak. Dan Benar. juga kayak misalnya untuk daftar bank Benar. gitu ya, rekening, bukan rekening kan nggak sampai mungkin tanah rumah gitu ya, surat rumah, surat tanah nggak mungkin gitu ya. Betul. Kayak gitu. Nah Pak, kalau misalnya nih kayak tadi ada yang kasus, beberapa kasus gitu dan juga mahasiswa nih, misalnya mahasiswa kan pribadi ya Pak, dan juga sobat pendengar banyaknya mahasiswa. Nah, sudah terjadi gitu hal tersebut, kebocoran data itu sudah terjadi. Misalnya ya akun e-money-nya gitu sudah diambil data pribadinya oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu tuh langkah-langkahnya harus seperti apa gitu Pak? Harus kemana dulu gitu Pak? Ya, pertama sih kita berharap karena itu melibatkan lembaga keuangan gitu ya, baik
lembaga keuangan perbankan ataupun non perbankan, kita berharap otoritas jasa keuangan itu bisa melakukan tindak lanjut gitu ya. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK ke lembaga tersebut? Karena ada peraturan OJK yang melarang memaksa misalnya gitu ya, memaksa atau tanpa sepengetahuan si calon untuk isi form agar dia ikut dengan produk atau layanannya si penyedia jasa itu nggak boleh sebenarnya itu. Oke. Nah, lalu kalau ini sudah terlanjur terjadi bagaimana? Nah, inilah memang jadi tantangan kita karena undang-undang ini belum sepenuhnya efektif gitu ya. Undang-undang ini nantinya akan mengamanahkan satu lembaga. Jadi ada lembaga pelindungan data pribadi yang mengawasi gitu. Jadi mengawasi semua penggunaan data-data warga negara Indonesia gitu ya, baik warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ataupun di luar gitu ya, termasuk WNA yang ada di Indonesia gitu. Nah, lembaga perlindungan data pribadi ini juga mengawasi nanti swasta, instansi pemerintah gitu ya, lembaga-lembaga negara itu diawasi semua karena di lembaga-lembaga itu banyak sekali data pribadi yang dikelola itu. Nah, contoh lagi nih, dulu kita pernah dengar ada kasus BPJS ya. BPJS. Terlepaslah benar atau tidak diakui atau tidak gitu ya. Tetapi apa langkah yang dilakukan oleh BPJS untuk meminimalisir gitu ya risiko itu. Nah, kita berharap di samping mahasiswa masyarakat itu tumbuh kesadarannya, kita berharap juga korporasi, lembaga-lembaga tersebut yang melakukan pemrosesan data itu juga tunduk dia pada undang-undang perlindungan data pribadi. Memiliki tanggung jawab gitu bertanggung ya, jawab atas data pribadi yang dipegang. Jadi memang di undang-undang PDP itu ya, kita sebut saja undang-undang PDP, itu banyak sekali kewajiban. Jadi kewajibannya salah satu adalah dengan menunjuk DPO, Data Protection Officer, atau bahasa Indonesia ini petugas pelindungan data pribadi gitu ya. Nah, itu harus ada sejak tahun Oktober 2024 itu harus ada. Nah, memang dalam saat-saat ini, dalam kurun waktu 2 tahun ini, itu semua lembaga harus menyiapkan infrastrukturnya itu. Nah, jangan sampai nanti 2024 ada kejadian, ada kebocoran, tapi nggak bisa ditindak. Nah, ini bahaya. Padahal kita sudah punya undang-undangnya, sudah punya regulasinya. Jadi per 2024, di mana UU itu sudah disahkan gitu ya Pak? Ya, sudah disahkannya itu tahun 2022. Oke. Tapi berlaku efektif. Nah, sekarang ini sedang dibahas peraturan pemerintah, peraturan presiden sebagai aturan turunannya. Jadi membahas secara lebih detail gitu ya. Nanti 2024 udah ini efektif nih. Udah efektif, udah diaplikasikan. Udah Dan diaplikasikan. lembaga juga harus punya badannya sendiri untuk menjaga data pribadi yang dimiliki oleh lembaga dan perusahaan itu gitu. Termasuk kampus gitu loh. Oh, kampus nah, juga, jadi kampus kalau kita kenal selama ini itu dalam konteks keterbukaan informasi itu ada PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi gitu ya. Nah, maka tahun depan itu kampus ini juga harus ada namanya PPDP, pejabat atau petugas pelindungan data pribadi. Jadi dialah nanti yang melakukan menerbitkan kebijakan, mengelola dan seterusnya, memastikan agar data pribadi mahasiswa itu aman. Dan tentu saja berlandaskan dengan UU atau regulasi yang harus sudah ada gitu ya Pak. Tentu, iya. Jadi PPDP itulah nanti karena ini perintah undang-undang, dia harus menurunkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi itu dalam aturan internal. Nah, jadi nanti kampus misalnya UP itu dia harus membuat standar prosedur gitu ya. Pengumpulan data seperti apa, pengungkapan data seperti apa, sampai pada level pemusnahan. Jadi data-data yang sudah misalnya yang 20 tahun atau 15 tahun yang sudah nggak kepake lagi, daripada disalahgunakan misalnya kan. Ya, betul. Ini datanya masih berupa arsip gitu ya, masih data fisik. Nah, ini lebih aman dimusnahkan. Nah, prosedur memusnahkannya seperti apa itu juga harus diatur gitu ya. Nah, jadi banyak sekali memang kewajiban-kewajiban yang harus ditempuh. Iya, berarti dimulai dari pengambilan data, pelindungan data sampai pemusnahan data juga harus sesuai dengan prosedur yang sudah dibangun gitu ya Pak, undang-undangnya dari sekarang gitu. Nah, mungkin tadi juga contoh-contoh kasus sudah ada gitu ya, sudah banyak. Maka dari itu karena adanya contoh kasus yang sudah besar gitu ya Pak, jadi mungkin dibuatlah regulasi-regulasi yang mendukung agar kebocoran
data pribadi ini tidak terjadi lagi gitu ya. Iya, harapan kita begitu. Jadi dengan adanya payung hukum gitu ya, undang-undang ini, kebocoran atau kegagalan pelindungan data pribadi ya. Jadi istilahnya kegagalan pelindungan data pribadi itu bisa ditekan gitu ya. Meskipun kita tahu mungkin ada banyak cara ya orang-orang nakal dalam tanda kutip yang mencari cara, cari celah gitu ya kelemahan-kelemahannya gitu. Tapi kita berharap undang-undang ini bisa efektif. Mengapa regulasi itu dibutuhkan? Karena memang kompleksitas di kehidupan kita gitu ya. E-commerce terus tumbuh gitu ya, lalu globalisasi gitu ya. Sosial media Sosial gitu ya, media, Pak. iya itu bagian yang nggak terpisahkan gitu ya. Nah, eh, data itu ya bukan saja angka-angka statistik gitu ya, tapi data itu dia menjadi aset yang tak ternilai gitu ya. Orang malahan kalau orang-orang di luar sana bilang data itu adalah minyak baru gitu ya. Nah, jadi bahan bakar gitu ya, iya Pak. minyak baru gitu ya. Jadi begitu tinggi nilainya gitu. Nah, memang di masyarakat kita ini sebagian besar menganggap apalah gunanya gitu ya KTP. Tapi dengan KTP, dengan NPWP misalnya, itu kalau bagi orang-orang tertentu itu bisa di profiling gitu ya, bisa dirangkai gitu ya. Lalu dia bisa untuk Mendapatkan keuntungan mendapatkan gitu ya, Pak. keuntungan ya dengan cara melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Ya, Nah, betul. itu. Banyak juga sih Pak di lingkungan saya sendiri gitu ya, di lingkungan Betul. mahasiswa yang karena mungkin awareness-nya kurang tentang data pribadi itu dengan mudah kayak minjemin akun ke temennya atau ke orang yang tidak Nah, kenal gitu. Yang mana akun itu kan bisa bisa melakukan pinjaman di akun-akun ya, tersebut. Itu kan ada track record-nya ya Pak, betul? Di betul. OJK gitu. Betul. Nah, jadi memang itulah kelemahan kita sebagai manusia ya. Jadi Iya, betul. kalau kita lihat bukan saja pada sistem infrastruktur, sistem keamanan informasi gitu ya, atau teknologi gitu ya, tapi pada aspek individu, aspek kita sebagai manusia ini kadang-kadang kita abai, atau kadang-kadang kelemahan kita terlalu percaya nih sama teman, gitu. Terlalu percaya misalnya sama tetangga Betul. gitu ya, kita serahkan aja tuh data-datanya tanpa kita tahu cross check data kita diapakan gitu ya. Nah, memang pola kita, perilaku kita itu mudah sekali dikenali. Misalnya, waduh, bangun tidur kita sudah buka email. Orang bisa kirim tuh pesan-pesan email apa segala macam. Lalu jam sekian kita ada di sini. Rutinitas kita itu sebenarnya bisa terpolakan. Lalu yang ketiga berikutnya, kita ini kadang-kadang sering abai gitu loh. Nah, abai inilah yang abai itu ya cuek aja lah gitu ya, Iya, permisif gitu ya, atau nggak peduli gitu ya, nggak peduli lah, biarin aja lah orang mau apa. Dia mungkin mengira data itu tidak bisa digunakan oleh orang lain gitu, tapi kenyataannya sudah banyak kasus-kasus. Nah, itulah kita berharap ya, khususnya di kalangan mahasiswa UPI, Sivitas Akademika, baik pimpinan, dosen dan sebagainya, ayo kita mulai aware nih ya, ketika kita menggunakan perangkat digital, kita juga sadar gitu. Karena data-data kita itu ya ketika sudah dipakai sekali ya selalu bisa dipakai sama orang lain. Betul banget. Jadi kalau misalnya untuk kita gitu Sivitas Akademik, mau itu mahasiswa, dosen ataupun petinggi gitu ya yang ada di universitas, itu karena pribadi ya Pak, mungkin aware-nya lebih ke dikonfirmasi gitu, misalnya data kita mau dipakai dikemanakan, terus digunakan untuk apa, untuk terus waktunya gitu ya Ya, Pak. jadi itu juga masuk dalam prinsip pelindungan data pribadi. Jadi kita sebagai subjek data atau pemilik data pribadi gitu ya, kita harus tahu gitu loh. Kita harus bisa tahu, kita bertanya dan harus dijawab. Misalnya kita menggunakan layanan dari perusahaan X misalnya. Perusahaan X itu juga sebenarnya sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan ke kita, data Bapak digunakan ya Pak untuk ABC gitu lah. Ya kan. Nah, kalau untuk ABC kok banyak sekali, berarti ada 3 itu kan. Nah, kita boleh saja menolak, oh nggak bisa Pak untuk C dan B gitu kan. Boleh saja data saya digunakan untuk keperluan A gitu. Kita bisa menolak gitu loh. Nah, kalau seandainya terus dipakai, kita juga bisa meminta ganti rugi. Nah, itulah gunanya undang-undang ini untuk melindungi hak-hak subjek data, hak-hak individu gitu ya. Memang ada juga sih tantangan ketika undang-undang ini diterapkan. Apakah bisa kita sebagai individu gitu ya, walaupun undang-undang mengatur tuh ada bisa ganti rugi, bisa menggugat segala macam, tapi dalam realitasnya
dalam kenyataannya nanti ini akan susah diwujudkan gitu. Karena ketika seseorang gitu atau katakanlah mahasiswa nih dari Tasik misalnya itu Betul. berhadapan dengan satu korporasi yang besar gitu, itu tidak setara, ya kan? Ya, betul. Jadi ya kita kadang-kadang ya dianggap, aduh udah nggak penting tuh urusannya gitu. Nah ini tidak boleh lagi terjadi. Makanya di Undang-Undang PDP itu diatur juga bagaimana kalau ada sengketa penyelesaiannya seperti apa. Oke. Ada proses mediasi, ya kan? Lalu ada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ada, itu dikenal juga. Dan lembaga yang nanti akan dibentuk itu kita berharap bisa mengawal ini, bisa memposisikan individu itu setara dengan badan publik. Nah, itu pentingnya. Mungkin jadi pentingnya adanya regulasi baru ini agar mungkin lembaga-lembaga juga lebih bertanggung jawab gitu ya Pak. Betul. Lebih bertanggung jawab dan juga mengawasi data-data pribadi, dan juga pribadi yang memberikan data tersebut juga punya hak-hak dan juga kewajiban yang harus Ya. dilaksanakan gitu ya Ya, Pak. nah jadi kami dari Masyarakat Peduli Data Pribadi ini ingin mengkampanyekan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, oleh individu. Nah, jadi jangan nanti ketika ini contoh lagi, ada wacana kalau kita mau beli LPG 3 kilo, LPG melon, itu harus nyerahin KK. Itu wacana ya, saya tidak tahu apakah nanti itu akan direalisasikan oleh Pertamina atau tidak gitu ya. Oke. Loh ini kan apa relevansinya gitu ya. Betul. KK itu ada 8 orang dalam satu KK itu. Lah kita cuma beli satu tabung melon. Lalu kita menyerahkan itu ke pangkalan, iya kan, Oke. atau ke pengecer LPG itu gitu. Apakah ada jaminan KK kita bisa aman, tidak disalahgunakan? Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita semua. Nah, untuk itu kami Masyarakat Peduli Data Pribadi ingin menyadarkan bahwa ada hak-hak yang harus dipegang oleh masyarakat gitu ya. Jadi jangan kita itu rugi 2 kali gitu, Betul. ya kan? Udahlah harganya mahal, lalu data pribadi kita juga diserahkan. Nah, Ya, itu. kita juga berarti harus berpikir terlebih dahulu gitu ya Pak. Betul. Logikanya seperti apa gitu, kita memberikan data tersebut itu digunakannya untuk apa gitu ya Betul. Pak. Logikanya masuk gak gitu ya. Kayak Betul mungkin sekali. tidak relevan seperti ini. Tidak relevan ya. Nah, mungkin tadi kita sudah bahas banyak ya Pak tentang regulasi, tentang undang-undang yang akan diaplikasikan di tahun 2024 nanti gitu ya Pak, yang sekarang sudah banyak dibahas tentang detailnya gitu ya seperti apa. Nah, mungkin setelah ada tadi langkah-langkah bagaimana yang seperti apa yang harus kita laksanakan kalau misalnya ternyata sudah terjadi di diri kita gitu, dan Ya. aware-nya harus seperti apa. Mungkin ada pesan gitu Pak, pesan Ya. terakhir untuk sivitas akademik dan mahasiswa UPI. Ya, kalau itu menimpa kita, Mm-mm. misalnya nih handphone kita dihack. Orang ngehack itu kan macam-macam cara, dengan kirim WA, undangan, kemarin heboh kan, undangan dan Betul. sebagainya. Kalau itu telah terjadi, maka mau tidak mau pertama yang harus kita lakukan adalah hubungi orang-orang terdekat kita. Oke. Misalnya keluarga kita, kasih tahu HP saya dihack nih. Jangan sampai nanti mereka menghubungi keluarga kena tipu 2 kali Betul. gitu. Sudah gitu. Nah, teman-teman kita, teman-teman sehari-hari, dan sampaikan itu bahwa HP saya, nomor saya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung. Lalu yang kedua, laporkan itu ke aparat penegak hukum. Laporkan ke kepolisian. Oke. Polisi itu bisa melakukan investigasi dengan cara yang canggih. Karena banyak sebenarnya laporan-laporan penyalahgunaan akun misalnya, itu yang bisa dibongkar oleh kepolisian. Nah, tinggal kadang-kadang kesadaran kita nih, kita mau melapor apa enggak. Nah, memang sudah semacam tradisi di masyarakat kita enggan melapor gitu ya. Iya. Tapi kalau kita enggak mau melapor ya Ini akan terus terjadi. terus terjadi gitu. Iya, karena mungkin kepolisian juga tidak merasa ini hal yang besar karena tidak ada laporannya dari masyarakat gitu ya Nah, Pak. jadi mulai sekarang bulan Oktober 2024 ketika undang-undang efektif, maka mindsetnya harus diubah, paradigmanya. Kalau selama ini perusahaan itu menganggap data pelanggan itu sebagai asetnya si perusahaan, maka harus diubah paradigmanya bahwa itu adalah amanah. Aset pribadi Iya, amanah gitu ya Dari untuk selama lembaganya ini, ya Pak. iya, selama ini perusahaan-perusahaan atau kampus termasuk gitu ya, mengelola data mahasiswa yang banyak dan itu dianggap sebagai aset. Sekarang harus diubah mindsetnya. Ini adalah amanah. Jadi kalau amanah kan harus benar-benar dijaga gitu. Betul. Kalau aset mah dia sesuka hati nih mau menggunakan Ya. untuk apa. Untuk gitu, keuntungan lembaganya gitu ya Pak. Kalau aset tuh lebih menguntungkan lembaganya. Kalau Ya. misalnya amanah itu ya
untuk dipergunakan sesuai dan Nah, kebutuhannya gitu ya, Pak. bener ini Ibu host moderator kita cerdas. Iya, mungkin itu pesan untuk Civitas Academy Ya, sendiri ya, Pak, untuk pelindungan data pribadi. Jangan sampailah ada kita memegang data pribadi, hmm, kalau misalnya data pribadi tersebut bisa tersebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tapi kita tetap diam aja gitu ya, Pak. Jangan ya jangan sampai. diam aja. Betul, apalagi nanti kalau regulasinya sudah muncul dan juga sudah ada bidang-bidang tertentu di dalam lembaga dan perusahaan yang bertanggung Ya, jawab atas itu gitu ya, Pak. ya Officer-nya ada gitu ada ya, officer. bagian-bagian tertentunya. Nah, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke halayak masyarakat luas gitu ya, Pak? Ya, saya meminta khususnya pendengar gitu ya, Sobat pendengar ya, Pak? sobat pendengar UPI Radio dan umumnya warga Bandung. Ayo kita aware nih data pribadi kita, data anak-anak kita, keluarga kita. Ayo kita saling ngingetin ya kan, ke tetangga, ke saudara. Jangan sampai kita itu rugi 2 kali. Betul. Nah, itu aja kata kuncinya. Jangan Ya, sampai rugi 2 kali gitu ya. benar. Aware kalau Ya, misalnya data kita sudah bocor, jangan diem aja gitu ya, Pak ya. ya, benar. Oke, mungkin gitu aja ya. Terima kasih banyak Ya, Bapak sudah Teh. hadir gitu, sudah Terima kasih meluangkan banyak. waktunya. Sukses terus, semangat terus untuk memberikan pencerahan kepada Iya, masyarakat. amin ya. Amin. Semoga Radio UPI ini bisa memberikan terus insight-insight baru gitu ya, terutama Harus. mungkin yang hari ini kita berikan tentang data pribadi yang mana Ya, mungkin masih banyak yang awam gitu ya, Pak. benar, benar. Sobat pendengar ini. Terima kasih banyak Bapak Matur nuwun, Cecep terima atas kasih. kehadirannya gitu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sobat pendengar, kita akan kembali lagi dengan narasumber yang lain dan memberikan insight-insight baru tentang seminar internasional dari Humas UPI. Ditunggu, stay tune. Tadi judul lagunya? Halo sobat pendengar semua, balik lagi sama Dira di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Nah, kita semua udah kehadiran lagi salah satu mungkin dari perwakilan peserta ya Ibu, dari seminar pelindungan data pribadi dan juga di dalam layanan publik di era digital ini. Nah, kita mau perkenalan dulu kali ya. Tadi juga udah ada beberapa insight-insight yang kita dapat dari Pak Cecep untuk pelindungan data pribadi. Nah, langsung aja perkenalan Ibu, mangga. Iya, hatur nuhun Neng Dira. Ya, selamat sore untuk para Sobat pendengar, ya, betul. Radio UPI dimanapun juga berada ya. Perkenalkan, nama saya Yuda Ningsih. Saya salah seorang komisioner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk periode 2019-2023. Hari ini saya datang ke UPI atas undangan dari PPID utama dan undangan dari Propdeni dan tim nih dari tim Humas UPI untuk menghadiri acara yang memang luar biasa ya, acara seminar nasional ini tentang perlindungan data pribadi dalam layanan informasi di era digital ini. Itu mungkin perkenal pertama. Sebelumnya saya pernah di KPU Kabupaten Bandung sebelum di Komisi Informasi. Oke, Gitu. iya, baik. Mohon. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Jadi nih sobat pendengar tahu gitu ya narasumber saat ini itu siapa. Nah, selain itu kita juga kedatangan narasumber yang mana sekarang mungkin berhalangan untuk hadir di sini gitu ya Bu. Tapi tenang aja, narasumbernya sudah ada di Zoom kali ini nih. Mungkin kita ke Profesor Dr. Denny Darmawan. Sudah hadir kah, Prof? Halo? Oke, nah Profesor Masih Yunmut Prof Denny. Nah, Profesor Denny ini juga salah satu narasumber, betul Bu? Salah satu narasumber di seminar pelindungan data pribadi Ya, tadi. kalau Prof Denny itu narasumber di talkshow sekarang. Di Jadi talkshow. talkshow pada siang menuju sore ini itu kerjasama Komisi Informasi Jawa Barat dengan PPID utama UPI Bandung. Dalam hal Oke. ini dengan Prof Denny juga dengan timnya gitu ya, dengan Humas UPI Bandung itu. Iya, betul. Iya. Berarti Prof Denny ini adalah salah satu yang bertanggung jawab dalam
publik dan juga informasi digital ya Bu yang ada di Humas UPI gitu. Ya, jelaslah Nah, beliau ininya tokoh utamanya di tokoh balik utama. PPID Utama UPI Bandung. Iya betul. Iya. Jadi ketua dari Kantor Hubungan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia gitu, Iya. sobat pendengar. Kalau sobat pendengar belum tahu gitu ya, mungkin di gedung UC ini adalah salah satu tempatnya kantor Humas UPI. Nah, kepala kantor Humas UPI-nya ini adalah Profesor Denny. Iya, termasuk yang saya tahu Neng Dira hadirnya TV UPI, radio UPI itu inisiator utamanya Prof Denny loh, Iya jangan betul. salah. Dan kami melihat dari Komisi Informasi ya Prof Denny Darmawan ini salah seorang ya guru besar yang konsen bagaimana layanan informasi itu lebih mumpuni, lebih profesional, apalagi di era digital ini. Dan UPI dalam hal ini kami apresiasi itu terdepan dalam hal ini. Bagaimana layanan informasi di era sekarang ini tidak ketinggalan zaman lagi gitu. Layanan informasi bisa secara offline datang langsung, bisa secara online dengan menggunakan piranti teknologi begitu ya. Apalagi dengan nanti dengan sama Prof Denny lah diterangkan langsung ya karena beliau ahlinya izin abdi mah dikira ini mengajar bebek berenang begitu ya. Tapi yang saya tahu beliau salah seorang ahli di bidang itu begitu. Bagaimana layanan informasi terus dikemas sedemikian rupa begitu ramah milenial, dikemas sedemikian rupa Preni juga dengan teknologinya begitu. Maka apresiasilah buat Prof Denny dan tim. Iya baik, kita Tuh, sudah udah ada kedatangan Prof Denny gitu ya di Zoom kali ini. Prof mungkin bisa dicek terlebih dahulu. Halo Prof. Masih Yunmut. Oke, Prof mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Prof ini terlihat memang sedang sibuk ya Bu. Tadi juga sedang mengisi salah satu talk show pada siang hari ini. Baik. Selamat sore, Prof. Halo, Prof. Sudah terdengar suara saya? Mungkin tadi sedang mencari tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, wabarakatuh. ini Ya, selamat sore, Prof. lagi mendekat ke anak-anak yang harus dilindungi. Harus dilindungi. Terima Baik. kasih ini TV radio UPI ini mengudara ya. Jadi tadi kita sudah menyajikan bagaimana pelindungan ya. Pelindungan data pribadi. Jadi untuk para pendengar radio UPI dimanapun berada, kita menghadirkan kajian-kajian dari pagi ya sampai sore ini, bagaimana pribadi kita ini terlindungi ya dari aspek data ya, data atau informasi yang berhubungan dengan keamanan. Jadi dewasa ini banyak sekali peristiwa yang berhubungan dengan bocornya data-data pribadi. Ya termasuk di kampus ya, bukan hanya di UPI, di kampus, di lembaga publik, di sekolah bahkan. Ya, ada beberapa data kita ini seolah-olah di-cloning begitu ya. Di-cloning atas nama kita, namanya Denny misalnya, itu meminta sejumlah pinjaman. Nah, ini sudah umum nih ya. Nah, atau ada informasi keluarganya sakit, minta ditransfer dan seterusnya. Bahkan data KTP kita ya, data-data KTP tadi seperti disampaikan oleh
Pak Cecep ya, Kang Cecep dari Komisi Perlindungan Data Pribadi ini atau data individu ini, bahwa hal tersebut menjadi sebuah objek bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan bukan orang ini kelihatannya. Jadi bangsa kita ini sudah berhadapan dengan istilahnya sindikat sistemik ya. Karena mereka yang melakukan penyalahgunaan data-data orang lain, data individu orang lain, itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diinginkan, bahkan cenderung merugikan. Bahkan ada mahasiswa S3 UPI yang contohnya ini sebagaimana yang saya bimbing, itu sampai kerugian senilai 300 juta ya. Ini fakta. Jadi data individu beliau dengan anaknya, saudaranya, pamannya, uaknya itu ya menjadi objek bahwa mereka menjadi korban seseorang yang menyalahgunakan data pribadi individu, keluarga, mahasiswa yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga data-data ini seolah-olah bocor. Ya, bocor dan disalahgunakan. Tentunya ini yang tidak kita harapkan di lingkungan UPI, terutama publik eksternal juga ya secara umum. Dengan hadirnya acara diskusi siaran radio UPI ini, mudah-mudahan masyarakat menjadi melek ya, data-data kita selalu diupdate, dikontrol. Bahkan kalau tadi itu ada pelindungan ya, bukan perlindungan tapi pelindungan, kata Pak Cecep itu berhak menyampaikan strategi upaya-upaya pelindungan dengan melaporkan ke Dewan ya, Komisi Pelindungan Data-Data Individu. Nah, jadi saya atas nama Kepala Humas ya, ini mohon maaf masih gitu ya, sampai Desember amanah ini mudah-mudahan menjadi berkah untuk semua ya, terutama para pendengar radio UPI dimanapun berada. Salam sukses dari saya. Terima kasih kepada announcer, kepada pembawa acara, juga kepada narasumber yang tadi siang sampai sore ini menemani di studio radio UPI Bandung. Terima kasih dari saya, mohon maaf karena tidak bisa secara live tetapi daring. Mudah-mudahan tidak mengurai rasa hormat kepada para narasumber. Semoga berkah dan sehat selalu. Salam Radio UPI selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak ya atas kehadirannya gitu ya. Mungkin walaupun hanya 1-2 cuap saja gitu ya, tapi tadi pesan-pesannya yaitu tentang data pribadi yang harus aware gitu ya Bu, dari sivitas akademis, dari mulai mahasiswa dan juga lembaga di kampusnya gitu, harus aware terhadap informasi dan juga data yang dimiliki gitu. Nah, mungkin tadi juga saya udah belajar sedikit Bu dari Pak Cecep gitu, kalau ini tuh tentang pelindungan, yang mana upaya dan usaha gitu ya Bu, usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menjaga, untuk melindungi gitu ya Bu, data pribadi dan juga informasi-informasi. Nah, selanjutnya gitu kita juga akan berbincang dengan salah satu Komisi Informasi di Provinsi Jawa Barat gitu ya, Ibu Yuda ini yang sudah hadir saat ini. Kita mungkin akan membahas tentang Komisi Informasi itu sendiri Bu. Nah, Komisi Informasi itu komisi yang bergelut di bidang apa dan juga perannya seperti apa gitu Bu. Oke, sejenis makhluk apa? Nah, berbicara tentang Komisi Informasi, Neng Dira juga para pendengar radio UPI dimanapun juga berada ya, Sobat Radio UPI. Ini emang Komisi Informasi itu kadang sepintas itu banyak orang, tidak sedikit 1-2 orang yang keselimpet dengan KPID begitu. Kalau Pak Cecep itu orangnya
udah hatam KPID, udah hatam Komisi Informasi begitu ya. Karena backgroundnya Oke. dulu dari KPID. Nah, Komisi Informasi ini itu adalah lembaga negara ya yang lahir sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ditetapkan di negara ini ya. Oke. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, lahirnya sendiri tanggal 30 April 2008. Kalau boleh dikatakan Komisi Informasi yang lahir lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ya itu lahir merupakan hadiah dari reformasi. Kalau dulu saya Buhana Prof Dini gitu ya, Kang Cecep itu pernah lahir di dua era Orde Baru, era Orde Lama. reformasi begitu ya. Era 98 bagaimana sebelumnya itu kami kesulitan gitu ya, mindset itu tertutup gitu, close mind. Tapi sejak lahirnya reformasi 2008 pun sejak lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang asalnya close mind itu bagaimana dirubah paradigma kita menjadi open mind begitu. Jadi lebih terbuka Ya, lebih gitu ya, Bu? terbuka. Dulu informasi publik itu hanya milik penguasa sejak lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, bagaimana publik ini diberikan keleluasaan untuk bisa mengakses informasi publik, pun diberikan keleluasaan bagaimana mengawal berbagai macam kebijakan yang lahir di suatu badan publik begitu. Ya, itu punya hak begitu. Karena sejatinya setiap individu itu punya hak untuk mengakses informasi publik itu ya. Karena informasi ini kebutuhan yang asasi sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 28 huruf F itu ya. Kembali tadi bahwa Komisi Informasi salah satu tugasnya itu adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik begitu ya. Itu hal yang mendasar Neng Dira ini udah tahu belum? Apa bedanya informasi yang bertebaran dengan informasi publik? Nah, itu mungkin sobat pendengar juga penasaran gitu ya, Bu. Informasi publik itu sebenarnya apa dan apakah semua informasi itu termasuk informasi publik ataukah ada jenis-jenis lain gitu, Bu, dan penjelasannya seperti apa? Nah, satu yang harus digarisbawahi ini pertanyaan mendasar ya. Tidak semua informasi yang bertebaran sekarang termasuk yang hadir di gadget kita itu adalah informasi publik. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang namanya informasi publik itu adalah setiap data, keterangan, informasi yang dihasilkan, dikelola, dimanage dan dikuasai oleh suatu badan publik begitu. Itu. Jadi tidak semua informasi atau naon atau badan publik teh begitu ya. Apa itu badan publik? Nah, badan publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah setiap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif pun organisasi masyarakat ataupun institusi yang mendapat bantuan dana sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD atau luar negeri. Kayak NGO ya. Itu seperti itu begitu ya. Itu badan publik. Jadi apakah toko besi itu badan publik? Kalau dia mendapat bantuan dana dari APBN atau berubah bentuk menjadi badan publik. Iya, betul. Yang dikeluarkannya juga berarti informasi publik ya, Bu. Nah, itu. Jadi tidak semua badan atau institusi itu bisa mengeluarkan informasi publik. Itu pertanyaan berdasarnya. Institusi tersebut badan publik tidak gitu kriterianya yang tadi. Kalau mendapat bantuan dana sebagian atau seluruhnya dari APBN, APBD atau sumbangan masyarakat pun gitu ya, pun tupoksinya itu berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, urusan kenegaraan, urusan kepemerintahan, maka itu badan publik. UPI badan publik bukan? Badan publik. Badan publik. Jelas. Bagus ini pinter nih. Alhamdulillah ya kalau salah aduh gitu ya di depan Ibu Komisi Informasi gitu ya. Nah, mungkin udah terjelaskan gitu ya, Bu, dari sobat pendengar kalau informasi publik itu seperti itu. Nah, contoh informasi publiknya, Bu, yang mungkin lebih apa ya, akan familiar gitu dari telinga mahasiswa. Nanti googling nih, ini tantangan tersendiri. Nanti kita harus ini ya, Bu Hana juga Prof Deni, Pak Yana, nanti ke depannya bagaimana kita lebih aware lagi, karena butuh ya komisi informasi itu kan komisionernya hanya 5. SDM-nya itu tidak lebih dari 35 orang begitu ya. SDM yang perangkat asisten sekretariat di komisi informasi. Justru butuh kita duta-duta yang lebih memberikan kesadaran kembali ke badan publik bagaimana mereka tahu dan hak dan kewajiban sebagai badan publik. Terus kepada publiknya sendiri bagaimana mereka tampil menjadi publik yang cerdas, publik yang berkualitas, publik
yang bertanggung jawab untuk untuk menggunakan suatu informasi publik. Jangan kayak yang tadi kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Cecep Betul. begitu ya. Itu kenapa Yang sampai 200 iya, masyarakat di Garut Nah, gitu ya. itu kenapa itu ya, kembali lagi bahwa informasi itu informasi pribadi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu data pribadi itu suatu hal yang harus dilindungi. Kembali tadi informasi publik itu ada 3 Oke. gitu, bisa di googling. Yang pertama informasi berkala, yang kedua informasi serta-merta, yang ketiga informasi yang setiap saat. Jadi kayak ini, siapa sih para pejabat di UPI? Ini informasi berkala harus diupdate terus nih. Betul. Oleh siapa? Oleh PPID begitu. UPI harus bagaimana dengan hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, badan publik termasuk UPI melaksanakan hak dan kewajiban sebagai badan publik. Apa hak dan kewajibannya? Salah satunya membentuk PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dan yang kedua juga menyampaikan informasi yang memang seharusnya diketahui oleh publik. Begitu, apa sih kegiatan UPI? UPI teh seperti apa? Tong pahili jeung UPI jeung KI gitu. Karena beda tupoksinya Betul. begitu ya itu. Terus informasi yang tadi serta merta, mohon maaf misalkan jika ada kecelakaan atau apa Oke. sehingga tidak bisa akses ke UPI, harus segera diumumkan itu oleh pihak terkait. Apa pihak itu? Bisa Dinas Marga, bisa SDM termasuk UPI-nya sendiri begitu. Harus segera mengumumkan ke masyarakat. UPI tidak bisa diakses karena ada bencana alam, misalnya naudzubillah jangan sampai terjadi begitu ya. Naudzubillah Karena ya, Bu. menyangkut hajat hidup orang banyak, harus Betul. ini jangan ditunggu angkawe saminggu deui atau cilaka begitu ya. Itu gitu ya. Betul. Dan kami juga apresiasi salah satunya kenapa UPI termasuk PTN yang informatif, karena mereka UPI ya telah melaksanakan dan telah menjadikan, kami amati telah menjadikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ruh utama pelayanan informasi ke publik itu. Iya betul. Indira. Dan juga saya sendiri sebagai mahasiswanya gitu ya Bu, merasakan gitu di platform-platformnya UPI gitu ya, informatif sekali gitu, memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan juga UPI sendiri memiliki Instagram gitu ya Bu, kayak Iya. platformnya UPI Official. Di situ juga sangat informatif tentang hal-hal yang baru yang ada di UPI gitu. Mahasiswa Iya. juga merasa terbantu. Iya. Itu kerasa banget sih Bu. Iya, karena gitu. sejatinya teh ya, informasi publik itu jadi sejak lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini teh Neng ya, semua informasi itu bersifat terbuka. Semua informasi oke. publik itu bersifat terbuka. Hanya sedikit yang dikecualikan. Ya. Yang dikecualikan itu hanya 3. Yang pertama hubungannya dengan data pribadi. Yang kedua pertahanan keamanan negara. Yang ketiga itu tentang tentang usaha, pelindungan usaha oke. begitu. Hanya 3 gitu ya. Itu termasuk tadi data pribadi. Itu harus dilindungi. Betul. Dan alhamdulillah dengan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi begitu ya. Itu semakin menguatkan bahwa tidak semua data pribadi itu bisa di-war, bisa Ya. bebas bergentayangan gitu. Betul. Justru itu dengan perlindungan itu harus ada yang melindungi dan harus ada yang dilindungi begitu. Betul. Tadi juga saya juga sempat belajar gitu ya dari Pak Cecep. Iya. Dan itu tuh menjadi amanah gitu. Misalnya di suatu Iya, lembaga betul. adanya data pribadi mahasiswa nih misalnya di UPI gitu ya. Menjadi amanah untuk Humas UPI dan bagian data pribadi dan juga informasi dan dokumentasi ini untuk menjaga data pribadi ini untuk tidak disalahgunakan gitu ya Iya. Bu, digunakan di mana-mana. Karena sekarang apalagi dengan buka era luas. sekarang yang Era itu digital ya, era Bu. digital yang bagi sebagian oknum itu dimanfaatkan untuk Keuntungan pribadi. keuntungan pribadi. Justru dengan hadirnya undang perlindungan data pribadi ini bagaimana gitu ya, kita tuh lebih ini lagi lah, lebih aware lagi. Toh data pribadi seseorang itu bukan untuk diumbar ke mana aja dengan yang tidak bertanggung jawab. Justru harus dilindungi dan harus ada lembaga yang melindungi. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Cecep, tinggal Betul. dilaksanakan oleh badan publik tersebut. Betul, tinggal diaplikasikan gitu Iya. ya Bu, diterapkan di lembaganya. Harus memiliki bidang atau officernya sendiri gitu ya Bu, Iya. petugasnya sendiri untuk melindungi data pribadi dari suatu lembaga. Nah, Ibu ini kan Ibu Yuda ini sebagai Komisi Informasi di Provinsi Jawa Barat ya Bu? Iya, komisioner. Komisioner Komisi Informasi di Jawa Barat. Nah, Iya. sikap dari Komisi Informasi sendiri mungkin lebih khusus lagi di Jawa Barat gitu Bu, terhadap
pelindungan dari data pribadi itu seperti apa sih Bu? Ya. Yang sudah diambil gitu, sikap yang sudah ya. diambil. Beberapa kan kembali tadi ya, salah satu tupoksi Komisi Informasi itu kan menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Di beberapa register itu sudah banyak, salah satunya meminta data pribadi. Kalau jelas data yang diminta oleh pemohon itu adalah data pribadi, kami dari ketika melaksanakan sidang sengketa informasi publik, pertama menyatakan bahwa sidang ini tertutup, tidak terbuka untuk umum. Kenapa? Oke. Karena jelas itu ada meminta hal yang pribadi. Iya betul. Pribadi itu informasi yang dikecualikan. Jadi kalau ada register mengandung permintaan itu informasi yang dikecualikan, kami harus melindungi. Ya, Tidak betul. bisa ini diakses oleh sembarang pihak. Itu gitu ya, jelas dari Menjadikan ini itu sidang tertutup ya sidang Bu? tertutup, tidak terbuka untuk umum. Tapi kembali tadi bahwa kewenangan siapa pemutus sengketa jika ada sengketa tentang data pribadi begitu ya. Kembali tadi kita tunggu aja peraturan pemerintahnya begitu ya. Apakah akan membentuk lembaga baru ataukah itu akan dilimpahkan ke Komisi Informasi begitu. Itu mungkin ya, kita tunggu peraturan pemerintah yang mudah-mudahan 2024 sudah mulai ini ya bisa dilaksanakan. Sudah bisa Ya. efektif gitu Ya, ya? sudah bisa efektif. Karena kan PDP ini 2022. Nah, 2 tahun kemudian itu baru bisa dilaksanakan. Jadi 2022 sudah terbentuk, sekarang masih dibahas, 2024 bisa efektif dan diaplikasikan gitu ya Bu? Iya, itu nanti kita tunggu Dilaksanakan. peraturan dari Terbaru. dari presidennya gitu ya. Apakah akan dibentuk lembaga baru atau akan itu menjadi bagian dari tupoksi KI. Oh, oke. Kalau dari ini kami menyampaikan aspirasi dari Komisi Informasi Jawa Barat begitu ya saat sidang mohon maaf ini senior Pak Cecep ya bahwa kalau Komisi Informasi itu ingin menjadi lembaga yang besar, kenapa tidak kita mencoba memataskan diri untuk meraih sesuatu yang besar begitu. Meski tanggung jawabnya otomatis menjadi besar dan perangkatnya juga otomatis harus bertambah menjadi besar. Salah satunya apa? Itu undang-undang perlindungan data pribadi begitu ya. Jadi pemutus sengketa tentang data pribadi itu. Karena belum ada di undang-undangnya lembaga apa yang ini, apa lembaga mandiri atau gimana, nanti lebih jelasnya kita tunggu PP-nya ya. Iya betul. Yang sekarang baru draft PP begitu ya. Iya, jadi regulasi ini kita tunggu gitu, apakah akan membentuk lembaga baru atau bidang komisi baru gitu ya, atau ditupoksikan kepada Komisi Informasi ya. untuk Jadi menjadi memutus tugas. sengketanya nanti kalau misalkan ya jadi ke KI, jadi memutus sengketanya memutus sengketa informasi publik dan itu tadi. Oke. Iya, data itu ya, sengketa Data tentang data pribadi. pribadi begitu. Oke, mungkin itu ternyata tuh Undang-undangnya juga harus dirubah Iya, itu banyak iya. begitu ya, kecuali kalau ditetapkan oleh itu peraturan pemerintah itu ya. mungkin PP itu presiden. setelah terciptanya di 2022 itu masih banyak tahapan ya Bu yang harus dilewati untuk undang-undang ini dapat diaplikasikan gitu, untuk dapat terlaksana Iya. gitu. Yang jelas itu tugas bersama, terutama tugas pemerintah bagaimana ya tadi itu kita melindungi data pribadi begitu. Ya harus jelas lembaga apa yang bisa melindungi dan siapa yang dilindungi, termasuk sanksi apa bagi yang menyalahgunakan data pribadi itu. Begitu harus jelas sanksinya, jangan hanya sebatas wacana, jangan hanya sebatas sebuah sanksi di atas kertas gitu atau Iya, sanksi betul. yang basa-basi gitu. Karena ini sudah mengkhawatirkan gitu ya, ketika data pribadi digunakan sedemikian rupa tidak bertanggung jawab itu. Iya betul. Dan mungkin acara seminar seperti yang sudah terlaksana hari ini itu menjadi suatu wadah agar masyarakat tahu gitu Bu, bahwa regulasi ini akan dibentuk dan lebih aware gitu terhadap data-data pribadi. Sepakat. Ini bukan Gitu. yang pertama dan terakhir Oke, begitu ya. siap. Mudah-mudahan UPI itu salah satu PTN yang bisa menjadi para peserta tadi bisa menjadi duta-duta ke semuanya. Kalau kata saya, kalau nggak bisa teman sekamar, teman sekasur, sedapur gitu ya, segubernur begitu ya, minimal Oke. itu gitu ya, menjadi itu nanti Menginfluence gitu ya Bu, menginfluence
mempengaruhi kepada audiens yang lain, kepada Oke. publik yang lain. Mereka punya hak untuk dilindungi begitu. Kita juga harus meminta hak kepada kepada pemerintah. Mereka berkewajiban untuk membentuk suatu lembaga yang melindungi ini data pribadi ini. Oke, berarti Gitu. harapannya dengan ada Mm. kegiatan-kegiatan seperti ini, orang-orang yang menjadi pesertanya tadi itu lebih aware kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui ya Bu, Iya. tentang adanya Mm-mm. perundang-undangan tentang data pribadi dan juga Iya. informasi digital dan lain-lain. Nah, itu mungkin harapan ya Bu dari adanya seminar dan kegiatan hari ini. Nah, mungkin ada pesan Bu agar Civitas Akademik gitu ya, khususnya Civitas Akademik UPI atau umumnya halayak masyarakat lain gitu ya, Mhm. tentang undang-undang ini gitu Bu. Ada pesan atau tujuan yang akan dicapainya nanti gitu Bu. Undang-undang KIP apa undang-undang PDP nih? PDP Bu tadi yang Undang-undang PDP. ya. Oke, dengan lahirnya undang-undang PDP begitu ya kepada publik, mari kita menjadi publik yang cerdas, mari kita menjadi publik yang bertanggung jawab. Kita punya hak bahwa data pribadi kita itu harus dilindungi, itu kita perjuangkan. Seandainya ada yang menyalahgunakan, jangan segan untuk melaporkan kepada pihak terkait gitu. Kita punya hak untuk dilindungi oleh pemerintah, dan pemerintah juga aparat penegak hukum dalam hal kepolisian itu berhak untuk melindungi para pengaduan tadi. Jangan asal aduan tapi ternyata tidak ada tindak lanjut, karena selama ini beberapa itu sudah memberikan aduan kepada pihak terkait tapi sementara jadi kayak dipeti eskan begitu. Jadi pahitnya kemana lagi saya harus meminta perlindungan begitu, kalau tidak kepada penguasa, kepada para aparat yang emang berwenang begitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itu mungkin Neng Dira. Iya, mungkin berarti pesannya untuk individu gitu ya, untuk pribadi harus tetap aware terhadap data-data pribadi, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai diberikan di halayak luas gitu ya Bu. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban pembocoran data pribadi gitu. Nah, untuk lembaga-lembaga dan kini yang mungkin lagi mengurus data pribadi yang dimiliki oleh orang-orang harus lebih bertanggung jawab, lebih amanah atas data-data yang dimiliki gitu. Itu iya. Nah, itu satu lagi Neng. Ini kan iklan Boleh. itu sudah sampai set kita lagi asik ya. Ya, Kita betul. tiba-tiba iklan tuh set gitu. Tapi ada iklan yang Oke. aneh, atau jangan sekali-kali ngeklik iklan, karena ada beberapa iklan yang emang itu set gitu langsung itu si data kita itu bisa ini Neng. Oh, Bisa oke. diserap sedemikian rupa, Iya. bisa langsung diaplikasi. Pokoknya mah Betul. bagaimana kita menggunakan informasi, kita harus bisa saring begitu sebelum di sharing begitu ya. Iya, Itu betul. tong jangan sampai aduh ada aplikasi apa ya iseng begitu, tong iseng Diisi gitu ya, Bu. isi. Iya. Apalagi pokoknya mah kemana-mana kita harus bisa menjaga kewarasan kita lah gitu. Betul. Iya. Harus dipikirin dulu gitu ya Bu, Itu. untuk melakukan sesuatu gitu. Apalagi di digital kan luas banget, semua bisa mengakses gitu ya Bu. Iya. Semua bisa mengakses HP kita gitu ya. Kalau dibahasakan suka tiba-tiba ada WhatsApp, dia juga kan ada berpengalaman ya Iya. Bu ya. Saya sendiri ada pengalaman tiba-tiba ada WhatsApp, tiba-tiba ada telepon orang yang tidak dikenal. Hal-hal kayak gitu harus aware juga gitu. Apakah benar ini tuh orang yang membutuhkan bantuan, atau biasanya ada yang ngaku-ngaku temen, keluarga kayak gitu harus lebih hati-hati, ada aware gitu ya Bu. hipnotis via ini juga Betul. makanya kalau nerima telepon, kalau muslim zikir dulu bismillah gitu kan. Ya. Zikir dulu bismillah, minimal kalau muslim nih minimal subhanallah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, minimal gitu. Jadi daya hipnotisnya itu ini berkurang begitu. Betul. Oh, intinya Kalau kita harus ceroboh mah ya betul. itulah. Ya. Intinya harus lebih berhati-hati ya Bu. Iya. Terus dipikirkan dulu, dibawa pikirannya gitu ya Bu, di setiap langkah kegiatan kita sehari-hari. Nah, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya gitu ya. Walaupun kita berbincangnya hanya tidak banyak gitu ya Bu waktunya, padahal ini tuh sangat luas dan mungkin banyak hal-hal yang belum dibahas ya Bu. Mungkin seperti perundang-undangannya akan mendetail tentang sanksi dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita juga akan bertemu atau kolaborasi di lain waktu gitu ya Bu. Insya Allah. Kita Ya, Pak Cecep juga siap insya Allah ya memberikan ini ke siap. kita. Kalau nggak bisa hadir langsung bisa via Via ini, Zoom gitu ya Bu, online Pokoknya kita sekarang mah. bagaimana menggunakan teknologi itu kita lebih ini lagi lebih apa? Lebih ke arah positif, lebih Nah, bermanfaat itu. gitu ya Bu. Gitu. Iya, baik. Semoga kita juga lebih ada waktu gitu ya Bu, ada waktu Iya. lebih untuk menambah insight-insight dan ilmu-ilmu tentang
terutama tentang data pribadi, informasi digital seperti itu. Ibu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama Indira, kehadirannya. terima kasih. Ini Radio UPI ya. Kami atas nama Komisi Informasi Jawa Barat, terima kasih siang hari sampai sore ini bersinergi dengan Radio UPI Bandung. Terima kasih Prof Denny, Bu Hana, Pak Yana, terima kasih. Kami doakan semoga UPI selalu di hati, semoga UPI Amin. selalu berjaya begitu. UPI ya. Edun katanya Bu. UPI Edun, Kalau kata rektornya. Oh gitu. Iya, UPI UPI Edun. gitu ya. UPI Edun, UPI juara begitu Oke, ya. Oke. betul. Ya, saya juga sebagai penyiar gitu ya memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dan berterima kasih banyak kepada narasumber-narasumber tadi yang pasti menambah insight dan juga ilmu untuk sobat pendengar yang sedang dengerin di segmen kita kali ini. Nah, saya Aldira Alfiadi sebagai penyiar Radio UPI. Radio UPI, keep yourself up to date with only one click. Sampai jumpa di segmen lainnya. Bye. Bye. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya.